Pandemi COVID-19 belum akan berakhir. Ekonomi Bali menjadi yang paling terpuruk se-Indonesia dan ini berimplikasi pada kondisi keuangan masyarakat yang sebagian mengandalkan simpanan berupa tabungan dan deposito untuk bertahan hidup. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi LPD dan koperasi di Bali di tengah sulitnya mencari likuiditas. Menurut akademisi Universitas Udayana Profesor Wayan Ramante, LPD akan mampu bertahan jika kondisinya sebelum pandemi sehat. Sementara berdasarkan data LPD dari 1.436 LPD se-Bali, kondisi LPD di Bali 80% sehat dan 20% atau sekitar 286 kurang sehat dan tidak sehat. Jika LPD yang tidak sehat dan kurang sehat ini dibiarkan tanpa diberikan bantuan maupun pembinaan, LPD bersangkutan tidak akan mampu bertahan. LPD yang tidak sehat dan kurang sehat ini perlu dirawat, dilakukan pengawasan khusus, dibina, dan diberikan bantuan, misalnya bantuan likuiditas. Dengan diberikan bantuan, secara psikologis juga akan bermanfaat bagi LPD tersebut. Misalnya, suatu LPD diberikan bantuan 2 miliar rupiah dalam bentuk pinjaman yang memiliki grace period. Jika likuiditas ketika masyarakat akan menarik tabungannya akan terlayani. Masyarakat secara psikologis akan merasa aman dan tidak menarik dananya di LPD, sehingga likuiditas LPD pun akan terjaga. Ia optimis LPD mampu bertahan karena LPD memiliki modal sosial yang kuat, baik yang menyimpan uang maupun meminjam uang akan saling menjaga. Nasabah yang menyimpan tak mencairkan dana tiba-tiba dan keseluruhan, sementara mereka yang meminjam dapat diberikan keringanan pembayaran. Hal serupa terjadi pada koperasi yang dibangun dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota, akan membuat anggota menjaga koperasi tersebut tetap berjalan baik. Praktisi koperasi Dewo Nyoman Patre menilai, koperasi akan tetap bisa bertahan. Jika ada rasa memiliki di antara anggota koperasi, mereka akan berhati-hati agar tidak mengancam masa depan koperasi. Koperasi disarankan memberikan kredit secara hati-hati, sementara anggota yang punya simpanan jangan sampai menarik uangnya besar-besaran. Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan, Dimas Yuli Harto mengakui, dari sisi LPS memang tidak bisa berbuat banyak pada lembaga keuangan mikro tersebut, mengingat pihaknya hanya menjamin simpanan di bank. Ia berharap pengurus dari kedua lembaga tersebut dapat menjalankan usaha dengan prudent. Citamaya Bali Pos melaporkan.